Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, tunggu-tunggu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sembari kita menunggu waktu salam isya, kita lanjutkan pengajian kita, di mana malam ini kita lanjutkan berkaitan dengan masalah yang ada hubungannya dengan masalah perkawinan, di mana pada malam yang lalu berkaitan dengan perwalian dan kesaksian. Sekarang kita masuki sedikit untuk kita ulang kaji berkaitan dengan masalah pesta perkawinan atau walimatul urus, di mana dalam pemahaman kita hari ini walimatul urus itu atau pesta perkawinan merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh agama, dan para ulama sepakat bahwa hukumnya itu adalah sunat. Ini semuanya bersumber pada hadis Rasul yang disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Abdurrahman untuk melakukan walimatul urus. Aulim, kata Rasul, walau bisyah, buatlah pesta perkawinan itu walaupun hanya seekor kambing. Yang perlu kita pahami bahwa walimatul urus hanya khusus kepada acara dalam rangka pelaksanaan promosi terhadap syukuran pernikahan oleh seorang suami setelah pelaksanaan akad nikah dengan seorang wanita. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa kapan walimatul urus itu dilaksanakan. Yang ittifaq habis akad nikah. Satu pendapat mengatakan setelah dukhul atau setelah pulang. Yang kedua, atas siapa kewajiban melaksanakan walimatul urus itu. Ini jelas isyaratnya kepada suami, khitabnya kepada suami, ya. Dan walimatul urus itu boleh dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang berpendapat boleh sampai 1 minggu, tapi tidak boleh setelah 7 hari. Bukan setelah 7 hari nikah, 7 hari berturut-turut buat walimah boleh kalau sanggup. Tapi yang sunat hadir dan yang wajib hadir sekali. Dan 2 kali itu adalah yang wajib sekali, 2 kali sunat, 3 sudah makruh. Setelah itu tidak ada sunat lagi untuk hadir. Sedangkan walimatul lain itu tidak diistilahkan dengan walimatul urus. Berbagai acara untuk dibuat dalam rangka syukran, dengan dibuat sedikit penyediaan makanan kepada para tamu dan orang-orang yang diundang, bukan dengan sebab setelah pernikahan dan mawal daripada kembali kepada isteri. Itu sebenarnya secara hakiki bukan walimah, tapi itu ada nama-namanya sendiri. Namun secara umum dia adalah
penyediaan makanan untuk kebahagiaan disebut dengan walimatus surur. Berbagai acara untuk karena kegembiraan. Dan itu beda-beda nama. Yang semuanya sama sunat. Dan andai kata dibuat makanan yang disediakan untuk orang karena ada musibah, karena orang meninggal rumah, karena ayah tu meninggal, karena mak tu meninggal, itu juga disebut dengan bukan walimah, tapi itu namanya adalah wadimah. Ya. Disunatkan dalam prosesinya bahwa untuk acara perkawinan lebih enak, lebih istimewa makanannya berbanding dengan walimah-walimah lainnya. Sedangkan untuk walimah disunatkan yang menyediakan makanan dan menghidangkan makanan adalah kita, para tetangga dan orang-orang yang hadir kepadanya. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita kondisi hari ini yang perlu kita pahami berkaitan dengan walimah ini, yaitu acara kalau adanya keadaan dalam kemalangan dan musibah, itu adalah tak perlu harus keluarga Abbas. Kalau waktu keluarga Abbas, Rasul mengatakan bawalah makanan untuk keluarga Abbas. Sekarang apakah memang bawa makanan? Boleh. Tidak bawa makanan? Boleh. Tapi bawa duit. Ya. Bawa duit. Sama juga duit itu nilainya makanan. Percuma yang harus diperhatikan, duit sedekah untuk walimatul urus itu disebutkan harus bawa, karena itu adalah syukran. Bawanya boleh sedikit, tak perlu banyak. Ai menyana nilai undangan mentong kali 50 ribu kadang-kadang. Oleh tajak ada paju lembacut, memang menyona nilai habis kegetanya mungkin 30 ribu tambah 50 kaja, nilai 25 ribu tambah 15 kaja, tipluhnya ke terkah urangnya kegetanya. Tapi walimah sebaliknya, menurut saya itu sebaliknya. Kita sudah mengamalkan sunnah itu, tapi percuma pakai logika kepada kita. Gimana logikanya? Kalau saya datang, nilai makanan seperti itu saya makan, yang disediakan oleh ibu, maka bawa sedekahnya jangan 10 lebih, supaya ada nilai makanan yang kita sumbang kepada ahli bait. Menyota pajak 10 ribu, paling kurang 15. Jadi nak tinggal kepada keluarga musibah 5 ribu. Bek dia pajak 5 ribu, mepen ribu, atau makan 10 ribu, bawa duit 2 ribu. Itu dah salah logika. Kalau tempat pesta perkawinan boleh. Nah, kemudian yang kedua, kembali kepada walimatul urus. Para ulama sepakat bahwa menghadiri atau mengijabah atau memperkenankan diri menerima daripada undangan walimatul urus itu adalah wajib. Ya. Hukum melaksanakan walimatul urus itu sunat. Kita berangkat ke sana wajib. Nah, ini yang perlu. Kata wajib ini jangan generalisasi. Punya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Kan atas kagak pegat walimah yang wajib ya. Perlu kita lihat dulu walimah itu dibuat seperti apa. Ada beberapa syarat yang sangat ketat. Barulah untuk walimah itu hadirnya kita daripada orang yang diundang itu wajib. Sedangkan untuk pesta lainnya, apakah walimatus surur seperti walimatus safar, karena kita pulang dari perantauan, acara rumah baru, acara khitan, cara lain-lain banyak sekali. Cukup belum yang kita nyoda Aceh, cila tak kauri.
Dan itu hukum datangnya sunan, melaksanakan sama pelaksanaannya orang yang melakukan itu adalah sunan, dan mengijabahnya juga sunan. Sedangkan walimatul urus, pelaksanaan dan mengundangnya adalah sunan, menghadirinya menjadi wajib. Nah, dalam konteks ini yang perlu kita lihat, ada beberapa syarat umum yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan syarat untuk kita wajib menghadirinya. Yang pertama, ya, nanti kita lihat dengan syarat-syarat khusus daripada bahawa tidak adalah orang yang mengundang itu orang fasik. Kata apa? Syarat alla yakuna da'i fasiqan wa mujaharan au zaliman. Orang yang mengundang itu adalah bukan orang fasik, bukan itu adalah untuk menampakkan untuk bermegah-megah, bahkan juga bukan dia itu ingin untuk mendapatkan legalitas atas sebuah kezaliman. Misalnya dia buat untuk cari muka dan cari perhatian agar ia menggolkan sesuatu yang ada di balik kezalimannya. Yang ini adalah syarat yang pertama, yang di dalamnya banyak bisa untuk dijabarkan. Yang kedua, orang yang diundang itu tidak uzur untuk hadir. Standar uzur baru hilang wajib, karena kita wajib, kalau tidak hadir berarti berdosa. Orang yang diundang tidak uzur untuk hadir. Uzur yang secara umum sama seperti uzur Jumat. Uzur salat Jumat karena kita sakit, karena kita di situ terjadi tumah, karena kita itu tidak ada biaya ongkos motor, karena macam-macam, karena jauh tidak mungkin tanya ilo tu mau undang Jakarta gede, itanya untuk lepas tu Jakarta ajak bak undangannya, itanya pada pun tanah ile tabak dalau ini baru tu de gede. Ya. Karena trip dia punya hati megah hantu dengan tablau pesawat. Itu tidak mungkin hadir. Itu termasuk tidak uzur, iaitu kita uzur kalau uzur itu tidak wajib. Dan syarat yang ketiga, bahawa tidak ada dalam walimah itu mengandung sesuatu perbuatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Itu syarat umum. Dalam suasana membuat acara pesta itu, di tempat itu tidak terjadi hal-hal yang diharamkan atau paling kurang yang dimakruhkan. Terjadi yang dimakruhkan saja itu sudah tidak lagi menjadi wajib hadir. Yang pertama, barang yang disuguhkan. Kalau seseorang yang melaksanakannya lebih banyak percampuran harta kekayaannya daripada yang halal dengan yang jelas-jelas haram, itu adalah menimbulkan sesuatu yang makruh untuk hadir. Jangankan wajib, makruh, karena di situ timbul daripada sesuatu yang mencurigakan. Kalau diketahui betul bahawa sumber biaya dibuatnya sebuah pesta itu adalah dari yang haram, maka hukum menghadirinya itu haram. Ya. Ini kemudian di tempat itu tidak ada aktivitas yang menimbulkan perbuatan-perbuatan haram, baru wajib hadir. Mamnya hinana keyboard, nauri nang joget, nauri nang menari, nauri yang pamer orang, nah terjadi ikhtilat yang dibuat-buat dan tidak dijadi untuk yang itu menjadi hukumnya tidak wajib lagi, walaupun tidak haram, tapi minimal makruh datang. Jangankan wajib, sunat pun tidak. Ya. Jadi ini baik suasana di tempat walimah
maupun benda atau makanan yang disuguhkan itu akan menimbulkan, harus yakin kita secara dhani bahwa itu adalah tidak ada fitnah, tidak ada sumber haram, dan itu adalah baik. Ya, kemudian secara khusus pada dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan syarat-syarat wajib hadir ini adalah panjang yang dijelaskan. Yang pertama, dalam mazhab kita disyaratkan untuk wajib hadir orang yang diundang adalah, pertama, tidak ditentukan yang diundang itu orang kaya-kaya saja. Jadi menyogo pilih ganyan undangan janji urang kaya-kaya mentong, urang gatin hana. Pilih yang sabar level, mandu yang sabar tipe mestinya. Itu tidak wajib hadir. Ya. Bukan dalam artian harus diundang semua yang kaya dan yang miskin, bukan. Tapi jangan dikhususkan undangannya yang dipilih hanya yang kaya, walaupun tidak semua diundang yang kaya dan tidak semua yang miskin atau yang fakir. Tapi yang diundang itu secara umum ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pertengahan. Ya, itu yang syarat yang pertama. Kalau khusus hanya yang kaya-kaya saja, maka hukum menghadirinya itu adalah tidak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adalah undangan yang wajib hadir pada hari pertama walimah. Kalau dibuat walimah 3 hari, pesta 3 hari, yang wajib hadir hari pertama, yang kedua sunat, yang ketiga udah makruh. Jadi yang ketiga hadir leuro kepegot. Kalau 3 hari dibuat, yang wajib hadir dalam hukum bahwa menghadiri walimatul urus itu adalah yang pertama, hari pertama. Pesta hari yang kedua itu sunat. Pesta yang ketiga, hari ketiga, artinya itu adalah sudah hukumnya makruh. Sekarang permasalahan begini, kalau kita lihat di lapangan, satu pesta ada di tempat Darah Baru, ada di tempat Lintung. Kalau diundang melalui undangan yang dicetak, itu kita tidak bisa memikirkan ini yang buat walimah siapa. Karena di situ, kalau bisanya di Medan juga ada nama di situ. Satu di Luk Semawe, satu dari Banda Aceh. Keluarga Lintu Banda Aceh, keluarga Dabaru Luk Semawe. Dapat undangan di Yuk dan datangan 2 orang yang undang, keluarga Lintu yang Banda Aceh dan keluarga Dabaru. Sebenarnya ini yang undang 2 atau 1? Nah, ini masalahnya. Tempatnya di Luk Semawe, Pak Demor Baru. Ada ke pegari dia pergi undang 2 ke? Apakah 2 yang melakukan? Sebenarnya akibat buat 2 yang seperti itu, ini menimbulkan sesuatu yang susah dicerna, tidak takyin dalam undangan itu. Yang mengundang siapa? Karena mengapa? Orang yang mengundang perlu diketahui juga untuk menentukan hukumnya wajib atau tidak hadir tadi. Ya, kadang-kadang kita sudah menjadi adat. Pihak yang lah satu lagi begitu pun tanan ganyan gede kali ke pegot yang mengundang, padahal ganyan begitu pun pihak ada dia yang mengundang. Nah, yang kedua, kita ada 2 kali. Sebenarnya kalau kita lihat kepada mengapa di Aceh sampai di Luk Semawe juga setiap undangan itu 2 tanda tangan di bawah. Karena kita mencangkok daripada ala apa yang biasa terjadi di Sumatera Utara.
Di Sumatera Utara dulu awal-awal, sehingga dalam sebuah undangan itu tanda tangan dua pihak. Pihak itu keluarga darah baru. Mengapa? Mereka buat di satu tempat dan mereka itu gabung. Tempatnya di hotel atau di sebuah gor atau di sebuah aula yang di situ dua-dua keluarga kumpul. Maka di undangannya dua-dua yang undang. Itanya anak mengedupu pihak terbodoh kalau tertulisan kenan. Karena nyampakan buat mutirai ya. Karena buat mutirai undangan kau lagi itu yang pegat. Padahal itu pegat tidak. Anak kunti di kempeng. Anak kunti dia yang pergi belanja. Yang belanja orang pegat tak tidak. Karena bak menturut lagi nyan kau pegat dua-dua jadi katanya. Padahal itu ada asal-usul betul. Kalau saya dengan pihak satu lagi dengan pihak darah baru saya buat bersama di sebuah tempat setelah akad nikah yang kumpul ke situ dua-dua, itu betul. Ini enggak dua undangan, jadi dua kali mengundang. Maka kalau kita lihat dan kita baca di surat menunjukkan bahwa pestanya bukan berturut-turut tapi ada dua kali undangan. Sekali diundang hari itu di Linto, sekali lagi darah baru yang undang juga dua-dua itu. Maka kalau kita baca di surat itu seolah-olah dua kali dibuatnya, walaupun tidak berurut hari, walaupun yang kanduri dua orang masing-masing, undangan dua biji. Maka yang wajib yang pertama berarti seorang pun kanduri. Darah baru kenal yang wajib saja. Apakah kita kenal dengan pihak darah baru semuanya? Kalau kita orang yang diundang oleh pihak Lintu nanti yang paling dekat ke sana. Ini ada metode lain. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang kedua, yaitu yang mengundang yang wajib kita hadir adalah pada hari pertama. Bila dibuat 3 hari, maka hari ketiga itu tidak lagi sunat, bahkan itu makruh. Yang syarat yang ketiga, seorang yang mengundang itu muslim. Di sini harus dilihat dalam konteks ini, jangan seolah-olah yang wajib hadir, yang melaksanakan pesta itu seorang muslim. Bagaimana kalau kafir ataupun orang zimmi atau orang-orang non muslim yang membuat? Apakah boleh datang? Boleh, sunat datang, tapi dengan syarat yang lain ada. Dia bukan dengan barang haram yang dia akan nurikan dan segala macam. Tapi yang wajib atas nama yang undang muslim, bukan atas nama walimah. Siapapun yang undang adalah wajib hadir. Seorang muslim tapi tidak fasik juga dia itu, dan dilaksanakan dengan suci. Kemudian selanjutnya bahawa yang mengundang itu ia orang yang mutlak tasarruf. Mana mutlak tasarruf? Dia bukan orang safih. Ia bukan untuk mengundang dengan ia bahawa orang yang sudah dia tidak boleh menggunakan harta secara normal, seperti orang muflis. Dalam fikih itu orang muflis seorang yang ia dicenderai oleh hutang. Ia sudah banyak sekali hutang, bahkan perbandingan kekayaan dengan hutangnya sudah melebihi banyak hutang berbandingan dengan kekayaan yang ada. Orang yang seperti itu dalam fikih, dia dianggap orang yang harus disita hartanya, dan ia tidak sah lagi bertransaksi untuk melaksanakan apapun. Ya. Namun apabila yang mengkanduri itu adalah bukan oleh orang yang menjaga hartanya, wali yang mengurus harta dia, dan dia mengundang, dan ia kanduri bukan dengan harta orang muflis, atau bukan orang anak yang kecil, atau orang yang tidak baligh, atau orang yang tidak mutlak tasarruf, tapi dilaksanakan dengan hartanya sendiri, itu tidak mudarat, boleh kita hadiri. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena demikian berkaitan dengan kewajiban hadir ini berlaku baik terhadap walimatul urus yang wajib hadir, begitu juga yang walimah lainnya atau pesta dan kanduri-kanduri lainnya yang hukumnya sunat, untuk ada hukumnya status sunat hadir. Yang kelima, ayyana da'i man yad'uhu bi nafsihi aw bi rusulihi.
Yang wajib hadir tertentu untuk yang diundang oleh orang yang undang. Baik diundang itu adalah secara ta'yin dan ditunjuk, maupun dengan dikirim utusan untuk menyampaikan, itu wajib hadir. Tapi andai kata undangan seperti ini enggak ta'yin, ini kita semuanya yang hadir di sini, saya undang kalau ada umur panjang tanggal sekian ke rumah saya dalam rangka pesta perkawinan misalnya. Ini apakah tidak? Karena tidak ta'yin secara general. Itu hadir ya beberapa orang perwakilan dah cukup. Kalau yang sifatnya general, bukan merasakan bahawa saya punya kewajiban karena secara umum. Maka kalau yang general itu adalah tidak ta'yin. Yang ta'yin berapa orang, itu yang wajib untuk dia hadiri saja. Yang tertentu. Yang lain sunat hadirnya. Bukan tidak boleh hadir, sunat, tapi tidak tergantung kepada hukum wajib. Yang yusabu ala fi'li, hadir kita adalah berpahala, tidak hadir kita tidak berdosa, ataupun berdosa kita karena hukumnya wajib. Yang keenam, alla yadahu li khaufin min aw li tam'in min jahihi aw li ghairihi. Orang yang mengundang itu, ia mengundang tidak karena takut, bukan karena ingin mengharapkan sesuatu daripada harapan yang ini dapatkan dari kita, bukan karena hakma, bukan karena tidak enak, merasa tidak enak, atau bukan karena mengharapkan sesuatu di balik daripada pesta itu. Kalau itu ada indikasi yang demikian, tidak wajib hadir. Misalnya, saya kebetulan bertemu dengan Pak Nasir. Pak Nasir mengundang saya. Di samping saya ada kawan saya yang Pak Nasir enggak kenal. Nyok kakak punya menan dengku nyok mandua dengku dodo necit. Itu dia mengapa mengundangnya? Sebenarnya yang ingin diundang saya. Tapi dia mengundang kawan saya yang satu lagi, memang tidak connect, tidak dikenal dengan macam, karena anamu kamu tepat dong. Yang diketahui yang tampilnya dalam hukum kena wajib hadir. Yang wajib yang ta'yin kelun. Dia bukan yang pertama karena anamu Atau kita sedang berperkara dengan mahkamah syariah, ada hakim pada penduduk tahu yang duduk dalam sidang, tak undang kanyan, tujuan katanya untuk rumah untuk akan tahidang lebih khusus dalam acara itu, supaya nanti dia akan lebih untuk mengenal terhadap kasus kita, dan mudah-mudahan dia menangkan kasus kita, nanti akan dia menjadi kita yang pemenang dan mengalahkan orang lain. Itu tujuan demikian. So yang nak wajib tak hakimnya begitu pura, hanya nak wajib tak. Orang sedang berkasus, orang sedang dalam persidangan, ada tujuan, walaupun lain-lain juga diundang, tapi orang ini diundang juga, apalagi yang ini khusus untuk disediakan makanan. Maka dalam hal ini saya ada kadang-kadang merasa kurang apa namanya, ya kurang puas dalam tata cara walimah kita. Kita undang orang-orang, andai kata dibedakan antara orang tua dengan muda tentang tata cara untuk makanan, satu di peran, satu duduk di sana, itu wajar. Karena menjaga supaya jangan hilang martabat. Karena kalau hilang martabat, dia enggak wajib hadir juga. Tidak orang punya martabat untuk kenan gadoh, wibawa ganyan gadoh, maruah ganyan gadoh di hadapan orang, itu tidak wajib hadir. Bukan pribadinya, maruahnya dia jaga kepada publiknya. Tapi andai kata dibedakan makanan, di sini ada khusus, di sini kurang khusus, di sini lain lagi khusus, sedangkan makanan beda-beda, ini lebih lumayan, ini kurang lumayan, itu adalah beberapa syarat, dan itu sudah tidak bagus. Sama seperti membedakan tadi tentang undangan, sampai situ juga jamuannya dibeda-beda. Tapi kalau tempat sistem pelayanan beda-beda, wajar. Yang muda-muda agaknya cik ada duduk kurti yang duduk agaknya sekajak-jak baju buka menurutnya naju. Tapi itu kata ikut adat. Tapi adab-adab makan kita harus tinggalkan semuanya.
dengan kondisi cara walimah sekarang, adab makan kalau dia rujuk kepada akhlak atau pada adab-adab makan, itu tidak betul dan tidak bisa kita dapatkan lagi. Bahkan sekarang dianggap lebih keren lagi, makan dan minum bukan lagi duduk sambil jalan-jalan, tidak ada kursi sama sekali. Padahal kalau dalam kita itu ada adab makan, ya kalau sudah datang semuanya belum boleh makan apabila belum habis duduk dan makan dulu. Ya, jangan duluan untuk menyelesaikan. Andai kata ada orang yang lebih kita hormati, mereka belum selesai makan, tunggu sampai sama-sama. Ini pada etap sama-sama ada mah. So yang tu mak jupingan dia tamat pingannya kan hantai punya ada prehmadung karena tidak lagi berurutannya. Kita ambil adab Perancis, bukan adab yang bersumber daripada akhlak kita. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, adab yang selanjutnya, alla yakuna da'i aksaru malid da'i haraman. Baru wajib hadir orang yang kaurinyan beletan sumber penghasilan ganyan dari yang haram. Ya. Kalau lebih banyak yang haram daripada sumber biaya yang ia buatkan duri, itu tidak wajib hadir. Tidak adalah harta orang yang membuat pesta itu dari sumber haram. Kalau sudah demikian, maka menghadirinya itu makruh. Kalau diketahui bahwa makanan yang disuguhkan dan yang akan disidang dan diberikan yang diberikan kepada kita itu adalah cara diperolehnya haram, apakah itu iblis dengan peng harum dan segala macam, peng buntut macam-macam, maka hukum makannya itu juga haram. Karena kalau sumber yang haram, makannya hukumnya haram. Nah, ini yang sangat menentukan. Percuma ini secara dhanni dan dilihat secara zahiriyah, tapi tidak dengan secara pasti. Tapi kalau diketahui secara pasti, disampaikan bahwa dia sumbernya adalah dari yang haram, maka itu tidak wajib hadir, bahkan haram hadir. Kemudian yang dilakukan sunat yang wajib hadir, kalau enggak, walimah yang lakukan setelah akad nikah. Dia sah nikah, dia akad nikah, kepegat walimah yang wajib hadir. Menyokanduri acara pernikahan itu bukan walimah yang nyuruh akad nikah, sangat bersahaja dan sakral sekali acara prosesi pernikahan. Itu juga buat kanduri. Apa kanduri itu dalam hukumnya? Kalau diundang wajib hadir, itu sunat. Sama dengan kanduri pulang dari safir, kanduri ingin mau merantau, kanduri karena walimah untuk karena ingin khitan atau. Tapi yang disebut dengan walimatul urus, sebuah pesta dilakukan setelah akad nikah, bukan saat prosesi akad nikah. Kalau demikian, andai kata dikitanya dapat 3 uronyan akad nikah, uronyan pesta. Ya baju kauri dia akad nikah pada sunat. Berarti dia acara nikah di masjid, baru dia entalin tu. Walimah itulah sekali. Kemudian dalam kaitan ini, mengingat masih ada waktu 10, mungkin ada pertanyaan, maka saya berikan kesempatan. Kalau nanti tidak ada, kalau tidak kita lanjutkan sedikit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk Mesir aja orang belakang kita datang ke pesta walimah. Kadang ada orang yang setelah makan waktu pulang tidak memberi sedekah atau yang perlu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nah,
berkaitan dengan membawa sedekah. Ini sebenarnya kalau saya lihat beberapa sumber kita baca, pergi undangan walimah yang wajib hadir bukan bawa sedekah, dan tidak ada kewajiban bawa apapun. Tidak ada kewajiban, karena apa yang kita bawa itu merupakan hadiah kita, hadiah kepada orang yang melaksanakan acara walimah. Hadiah itu hukumnya boleh bawa, boleh tidak. Dan tidak boleh seorang yang menjadi sebagai tuan rumah atau orang yang mengundang, andai kata tidak dibawa sedekah, menjadi tuhmah. Hari ini kadang-kadang menjadi hukum wajib, karena tidak ada sedekah akhirnya tidak datang. Apakah hilang wajibnya? Itu gara-gara adat. Kewajiban hadir adalah wajib kalau tidak ada hal-hal yang mengganjal tadi. Kemudian tipu yang hana, begitu mau datang, mana belanja tak akibat pada cakap bina rumah tu kau dinya nak mengatakan tajaan teh ana amplop agak ibu anak kerja. Apakah gugur wajibnya? Tidak. Tapi dia wajib hadir, bukan wajib bawa hadiah atau sedekah. Dia tidak ada kewajiban bawa apapun. Yang wajib bawa wadimah. Kita datang ke tempat orang musibah, kita datang kepada untuk takziah. Menurut saya itu yang wajib bawa. Karena di Mina diperintahkan kalau wadimah dibawa makanan atau uang untuk kepentingan makanan oleh yang diundang. Diundang tidak diundang. Kalau diundang untuk tempat takziah, ini hadir, kita sunat hadir, tapi juga bawa, hendaknya bawa. Karena diperintahkan oleh Nabi, siapkan makanan untuk keluarga Ja'far yang sedang musibah. Itu ada perintah. Kalau walimah lain, walimatul surur, walimatul urus, tidak ada perintah harus bawa sedekah. Bahkan hari ini kalau tidak bawa sedekah menjadi tuhmah. Inilah yang harus untuk kita tahu sebagai yang melakukan walimah. Yang kedua, yang ditanyakan oleh Pak Nasir tadi hampir sama saya pikir, berkaitan dengan tidak bawa sedekah atau bawa sedekah. Kita bawa sedekah, apakah hukumnya? Itu boleh, tapi bukan wajib. Lantas yang kedua, kita tidak hadir, tidak ada halangan, tidak ada wang, tidak ada hadiah kepada itu, bukan bagian dari halangan. Hanapeng lam kantong ngentame sedekah, nyankon bagian daripada uzur. Kalau bukan daripada uzur, lain cukup sehat, perut beradu, dumpu tiap, dikitanya, yang hana tipu belanja. Apakah itu termasuk uzur? Tidak. Karena tidak ada kewajiban si orang yang diundang untuk bawa hadiah. Dibawa, alhamdulillah. Enggak dibawa, itu terserah. Kalau ada kemudahan mau bawa, itu termasuk ayyu bitahiyatin fa ayyu bi asana minha. Kita akan membalas lebih bagus. Kalau demikian, apa kata melakukan? Menurut saya tidak gugur kewajiban datang. Bawa sedekah atau titip sedekah, apakah sudah terpenuhi kewajiban? Tidak. Karena yang diminta hadiah. Tak perlu titip sedekah. Paling-paling mana Pak? Mau ke tempat bulan. Oh ya, tolong sampaikan salam saya berhalangan hari ini, kurang sehat. Dah selesai sampai situ. Oh, kita nak belanja. Saya sebenarnya perlu membantu dia itu karena saya ada kemudahan. Tolong kasih hadiah saya untuk dia. Dapat apakah itu mesti? Tidak. Apakah sebagai ganti hadir? Tidak. Dengan uzur tidak wajib hadir. Dan tidak mesti harus ganti dengan sedekah. Lantas kita kirim sedekah. Itu sedekah tersendiri
bukan menyangkut dengan menutup kewajiban hadir. Kewajiban hadir kerana kita uzur memang tidak wajib. Masalah sedekah itu titip ke dalam momen-momen tertentu, itu adalah lebih baik dalam rangka tahadu, kerana demi untuk kita saling untuk bersilaturahmi dan saling untuk lebih mempererat daripada rasa ukhuwah dan persahabatan. Kerana itu akan menghilangkan rasa syuriga. Apa syuriga? Nyo tahu undang ke apa ke jahan ke pegatan po bengah ke lon, oh payah sakit harga titip sedekah, itu kan tahadu. Jadi nilai untuk apa? Dengan saling memberi hadiah, kita mengirim hadiah supaya dia hilang dalam hati daripada penyakit hati, dengan tumbuh daripada rasa apakah gak enak ataupun ini apa ada enggak apa itu marah atau dendam atau dia apa kepada kami. Saya pikir demikian. InsyaAllah waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini dulu, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.